Apakah mie saya sudah siap? Tunggu. Bagaimana kamu bisa masuk? Ada supervisor selamat datang yang ditempel di pintu kan. Taipasang Ola Master. Aku merobeknya, maaf. Kalau suka tonton lebih banyak lagi. Hei adik junior. Adik junior, aku akan menyapa tamu dulu. Ini dia. Sue Tongming bilang aku harus mencoba mie kamu. Itu sebabnya aku di sini. Tidak ingin dengar apa kata penonton. Kamu memang punya bakat. Toko mie bukan untukmu. Buka toko baru tidak cocok untukmu. Cocok atau tidak itu urusanku. Kenapa kamu suka mencari keberadaanmu di orang lain? Apakah kamu punya teman? Meskipun kamu punya toko Sue Chongming sekarang, lokasi toko dihilangkan. Gaya desain dekorasi posisi investasi awal ini. Tapi promosi dan review peningkatan inovasi hidangan. Hubungan antara kontrol biaya dan keuntungan, semuanya terserah kamu. Lebih banyak solusi daripada kesulitan. Promosi review peningkatan inovasi hidangan. Ada juga kontrol biaya dan keuntungan. Hubungan antara kontrol biaya dan keuntungan. Li naikkan. Ada apa? Buka toko di Baichuan. Tidak semudah itu. Kalau kamu harus melakukan ini, kamu bisa pergi. Seberat apapun aku akan menghadapinya bersamanya. Haruskah kamu buka toko ini? Ya. Oke. Aku mengerti. Hei adik junior. Kita tidak perlu marah dengan orang seperti itu, tidak worth it. Mungkin Master benar. Dengan kekuatanku tidak mungkin meningkatkan toko ke bintang 5. Tidak mungkin membantunya mengambil kembali pulau. Oke. Kalau begitu aku akan tutup toko dulu. Hei jangan. Aku tahu kamu tidak akan menyerah di tengah jalan. Adik junior master. Toko itu masih ada. Kita punya keberanian untuk berbaring di mana saja kita jatuh. Dan bida-bida itu masih ada. Adik junior. Kamu punya keberanian untuk menghantam tembok selatan itu. Adik junior yang baik itu bisa diandalkan. Oke. Hei TAPI, sekarang kita benar-benar harus mencari cara untuk menarik pelanggan. Oke. Halo, saya ingin semangkuk mie ikan hitam. Saya juga mau semangkuk. Hei, silakan duduk, Silakan duduk di sini. Bos, semangkuk mie. Hei, lihat menunya. Lihat menunya. Terima kasih, terima kasih. Oh, bagus. Adik junior ikan hitam sedang menangis. Kebetulan tidak ada tamu di luar. Kenapa tidak tutup lebih awal hari ini? Oke, kalau begitu kamu tutup pintunya. Kita bersihkan tokonya. Apakah nafsu makan semua orang sekarang sekuat itu? Adik junior. Aliansi sudah datang. Kenapa tokonya tutup? Jadi kalian hanya berkeliling di sekitar restoran. Coba lihat, mari tutup tokonya. Benarkah? Menurut aturan aliansi, setiap pedagang individu yang membuka toko di Baichuan, semua harus melewati tinjauan aliansi dalam seminggu.
memenuhi persyaratan industri kuliner Baichuan. Kami hanya akan mengirim informasi tokonya. Laporkan ke Departemen Pengawasan dan Administrasi Pasar setempat. Apakah kamu salah? Bagaimana mungkin kami gagal dalam tinjauan? Bisnis kami baik. Apakah banyak tamu? Penghitungan lalu lintas toko Anda benar-benar mencapai standar 1 bintang. Tapi tim tinjauan aliansi menemukan bahwa sebagian besar lalu lintas ini semua berasal dari tweet di forum aliansi. Informasi eksplorasi toko yang diposting oleh sangat tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Aliansi punya alasan untuk curiga kalau kamu membeli lalu lintas. Propaganda palsu. Apa itu membeli lalu lintas propaganda palsu? Kamu tidak bisa bicara sembarangan. Kami tidak melakukannya. Kalau ragu, kamu bisa menyelidiki, tapi jangan salahkan kami. Kamu tidak bisa meminta kami menutup toko. Lihat sendiri. Dikombinasikan dengan ulasan buruk tentang pertumbuhan lalu lintas yang hampir tahun ke tahun. Apa yang aliansi berikan adalah keputusan yang tidak lolos tinjauan. Penutupan adalah pemberitahuan, bukan negosiasi. Ini tembok selatan. Semua kesalahan Jian-Jian yang menyebalkan itu. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan saya kalau kamu jatuh sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Pisau siapa yang akan kamu ambil? Tidak lihat ini di mana. Saya bisa ambil pisau di mana saja. Di gedung berapa kamu tinggal? Gedung 13. Tinggal di gedung yang sama dengan kamu. Tidak heran sangat sial. Tidak bisa dijelaskan. Ini ikan yang kamu belikan. Dia akan membuat mie ikan hitam. Kakak ketiga, Apa kabar? boleh saya makan malam di rumahmu? Bukannya kamu bilang saya sial? Tidak buruk. Putus. Benar-benar perubahan 18 anak laki-laki. Sang-ji. Sang-ji. Hei Bu, kamu membuat saya kaget setengah mati. Ponselmu berdering. Oh, makanannya sudah siap. Segitu cepat. Berapa lama untuk semangkuk mie ikan hitam? Oh, mie ikan hitam yang kamu buat. Jangan pura-pura tidak tahu.
tokoku ditutup. Karena terlalu banyak ulasan buruk. Oh, Dulu saya pikir saya adalah koki yang baik, tapi jauh lebih buruk dari kamu. Jagung hitammu enak. kamu tidak perlu bersaing denganku. Aku bilang jagung hitammu enak. Itu tidak berarti kamu lebih baik dari majikanku. Itu jauh dari tembok selatan. Oke, Suatu hari, aku ingin mengambil pedang majikanku darimu. oke aku tunggu. Aku pulang dulu. Terima kasih sudah mentraktir Kumi. Majikan, kenapa mie ikan hitam kakak Jiang begitu enak? Gadis, ada masalah apa? Halo, bicaralah. Maukah kamu membuka pintu dengan ponselmu? Kamu juga tidak mau keluar menjemputku. Sandal ada di kompartemen kedua sebelah kiri lemari sepatu. Zhang Ji, kamu tidak terlalu menghargai aku kan? Aku kan saudaramu. Kamu tidak lihat forum afiliasi? Chef Kuan Sung diadopsi di panti asuhan. Kemudian pergi ke luar negeri. Jangan diminum. Kamu bahkan tidak membiarkanku minum air. Kamu terlalu kejam padaku kan? Seseorang sudah meminumnya. Aduh UPS. Gadis-gadis? Anak itu sudah besar. Kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Oke. Tujuanmu selanjutnya. Chef Zhao Yiking sudah diganti. Chef Zhao Yaqing Zhong Hayang. Kompetisi pribadi lagi dengan putrinya Zhao Jingjing. Zhong Hayang kalah. Zhao Jingjing sudah mengincar posisinya selama bertahun-tahun. Zhong Haiyang selalu bersembunyi dan tidak mau bertanding. Sekarang tiba-tiba ada pertandingan. Dia sangat takut padaku. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bicarakan nanti. Bukan karena aku buru-buru merebut pisau sue sebelumnya. Kamu yang pintar. Kamu tidak sekarang buru-buru. Sudah siap menjalankan kota musim semi dengan baik? Aku sibuk merekrut orang baru belakangan ini. Li Jidong, kamu sedang apa? Paketmu sudah sampai. Sebelum jam sharp. Sebungkus mie ikan hitam. Kalau tidak robek tiketnya. Lalu robek tiketnya. Aduh Cece, jangan nakutin aku. Cepat turun. Aduh, apa yang sudah kulakukan padamu? Aduh, aku terlambat. Aku bawa makanan enak buatmu. Cepat turun. Jangan nakutin aku. Ayo cepat. Tunggu sebentar. Wah, kamu kurang cerdas. Ah, maaf. Shan.
Berhenti main, aku lelah. Kamu kerja di tempat sialan ini. Oke, Apa? catatan. Omong kosong. Lihat ini. Ini daftar semua restoran bintang 4 di Bachuan. Kenapa kamu tidak buru-buru cari pekerjaan baru sendiri? Sekarang malah mengajakku juga. Adik kelas, apa maksudmu pindah kerja? Aku menyebutnya merasakan hidup. Temukan nilai dirimu. Lagi pula aku akan membantumu membangun tembok selatan baru. Lihat ini. Apa maksudmu? Kamu belum berhenti berjudikan. Tentu saja tidak. Ya sudah. Aku menemukan ada yang salah dengan strategi kita. Bahkan jika kita buka toko baru itu, hanya akan lolos ulasan 1 bintang. Kamu harus menunggu sampai 5 bintang baru bisa bersaing dengan perbatasan. Dan aku baca postingan di forum afiliasi. Aku menemukan kita punya peluang menang. Tapi butuh sedikit waktu. Berapa lama sedikit waktu itu? 15 hari. Itu 150 tahun. Merangsang gunung berapi. Tapi kita bisa mengambil jalan pintas. Oh, maksudmu. Kita bisa memilih restoran bintang 4 untuk melamar menjadi koki. Kemudian tunggu sampai ditingkatkan menjadi 5 bintang. Saya akan mengambil pisau dari Jiang Ji lagi. Tidak. Adalah membeli seorang koki. Bukankah itu lebih cepat? Kamu punya banyak uang sampai tidak tahu harus dibelanjakan di mana. Saya benar-benar tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi saya yakin ada uang di dalamnya. Cukup untuk membeli restoran bintang 4 manapun. Itu tidak berhasil. Bukankah kamu bilang sebelumnya, Liu Ping yang dulu adalah koki bintang 4 terbaik? Saya sudah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun dan belum menjadi bintang 5. Pada akhirnya Zhang Ni merebut pisau itu. Apalagi restoran bintang 4 lainnya. Dibandingkan dengan melamar restoran bintang 4, saya punya ide yang lebih baik. Halo, saya baru kembali dari belajar di luar negeri. Keren sekali, halo. Nama saya Song Bo, bagaimana dengan kamu? Oh, nama saya Linai. Dari universitas mana kamu lulus? Saya dari Jinghai Finance. Kamu tidak belajar kuliner. Saya baru terjun setelah lulus. Dulu saya wira swasta. Model apa untuk memulai bisnis? Oke, terutama mengintegrasikan elemen ruang dan pengalaman closing. Pola mempromosikan minimalisme, termasuk tetapi tidak terbatas pada flash mob dan personalisasi. Itu keren sekali. Itu warung pinggir jalan. Kamu diwawancarai untuk posisi berbeda di wilayah berbeda. Silakan ikuti petunjuk. Zhu Hao mendaftar. Posisi apa? Koki kami memposting pekerjaan selain restoran. Dia mendaftar semuanya. Batuk-batuk. Mau masuk atau tidak? Hei, halo lagi. Oke. Ini wawancara terakhir. Benar. Bagaimana perasaanmu?
Saya pikir peluangnya seharusnya cukup baik. Tapi yang paling aku inginkan adalah wakilnya. Sayangnya mereka tidak merekrut. Kudengar wakil Chun Cheng adalah saudara baik Chef Jiang. Posisi yang kuat. Sama sekali tidak bisa digoyahkan. Andai saja aku bisa memotongnya di wajah. Bisa dianggap bisa tetap berada di dapur yang sama dengan Chef Jiang. Kamu sangat mengaguminya. Dia membuat 23 toko bangkrut. Meski agak kejam. Tapi hukum rimba. Menang dengan pisau sebenarnya permainan yang paling adil daripada memasak. Pemotongan dan pencocokan bisa datang. Giliran kira. Ayo kita lakukan bersama. Ujian terakhir. Bahan ukiran tidak terbatas. 10 menit. Mulai sekarang. Suara burung Jade. Aku harus berharap Menier datang dan melihat karyaku dulu. Apakah semua wawancara sudah selesai? Satu ukiran terakhir. Karena chef ada di sini. Mengapa tidak melihatnya? Hei, Oportunistik. jika kamu bisa mencuri keahlian Chef Jiang, maka aku tidak melakukannya sia-sia. Sekarang wawancara sudah selesai. Pulang saja dan tunggu kabarnya. Terima kasih Chef Jiang. Aku pasti akan menunggu pesanmu. Tolong baca. Apa? Kamu pergi ke restoran Jiang Jie untuk melamar pekerjaan. Tidak, kamu baik-baik saja. Kenapa begitu? Oh sayang, ada 5 alasan. Pertama-tama, siapa yang tahu berapa banyak pisau yang harus direbut Sister Jiang? Jaga-jaga. Akhirnya aku dapat wawancara di restoran bintang 4. Dia berbalik dan Sister Jiang membunuhnya. Maka lebih baik aku langsung ke tokonya. Ya, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Oke. Kedua, kamu juga melihat biaya Li Jidong dan sewa tempatku. Jika aku tidak segera mencari pekerjaan yang bayarannya bagus, nanti kamu akan melihatku tidur di jalanan. Ya benar. Keahlian memasak di dunia sungai ketiga benar-benar luar biasa. Di sampingnya aku bisa meningkatkan diriku. Keempat, kenali dirimu dan musuhmu dan kamu tidak akan pernah dalam bahaya. Di sampingnya aku bisa melihat banyak kelemahannya. Kelima dan yang paling penting, kota musim semi hanya punya 5 kamar. Jam buka seperti ini, itu dibuat khusus untukku. Tidak. Karena kamu bisa memikirkannya. Dia pasti sudah memikirkannya. Lalu kenapa dia mempekerjakanmu? Halo. Kota musim semi? Ya, aku Lina. Terima kasih. Ada apa? Luko. Apa yang terjadi dengan toko mie yang dibuka oleh murid Sue Chongming? Gagal dalam Malaysia, satu bintang 2, hari yang lalu. Tokonya tutup. Ulasan 1 bintang gagal. Murid Sue Chongming hanya segitu kemampuannya. Aman Ju, apakah kita masih akan melanjutkan rencana semula? Tentu saja ya. Awalnya aku ingin memanfaatkannya sebagai murid Sue Chongming. Itu hanya trik. Aku tidak menyangka dia akan begitu menyedihkan. Kalau begitu mari kita manfaatkan sekarang untuk menghubunginya. Tunggu saja. Kecuali Kida Sekarang, seharusnya tidak ada restoran lain yang mau menerimanya. Karena kamu memutuskan untuk memberikan bantuan dengan tergesa-gesa, maka lebih baik menunggu salju semakin tebal. Titik. Resepsionis bawahan. Potong. Membaca dan mengunjungi ritual. Tidak, aku tidak merekammu. Terekam. Lalu kenapa kamu begitu tidak senang? Mempekerjakanku sebagai manajer gudang. Satu-satunya yang tidak aku daftarkan adalah restoran. Restoran.
Siapkan samurai. Jenderal. Jenderal. Karena kamu tidak ingin mempekerjakanku, kenapa kamu ingin aku jadi manajer gudang? Katanya kamu kerja dulu aja. Lalu kenapa kamu datang ke Kawanjo untuk wawancara? Lalu tanya saja ke Chef Jiang, bagaimana aku bisa ikut serta dalam produksi makan malam? Semuanya tergantung suasana hatiku. Mengerti Chef Jiang? Model bisnis yang kamu ceritakan padaku sebelumnya. Manajemen ruang fusi. Aku benar-benar ingin meminta saranmu. Wah, bukankah itu warung pinggir jalan? Warung pinggir jalan. Oh, Hahaha. Chen Xiu. Cucu, apakah ini aula konser? Tidak. Kalau begitu jangan biarkan aku mendengar suara lain yang tidak perlu. Maaf, Cucu. Tiran. Chef meja 4 tamu sudah datang lebih awal. Apa hidangan pertama mereka? Hifang Fife Willow Wufis. Mulai dengan menyajikan mereka hidangan penutup ramakan malam. Apakah Chef Wu Liu perlu membantumu membunuhnya? Ju Hao, kamu tidak memberitahunya apa yang harus dilakukan oleh manajemen gudang, apa yang tidak boleh dilakukan. Apakah restoran tidak bertanggung jawab atas semua bahan baku? Restoran bertanggung jawab untuk menyortir dan mengatur semua barang. Dan mencatat tanggal pembelian dan masa simpan setiap barang. Kualitas, kuantitas, dan informasi lainnya. Dan sifat sensorik dari bahan baku. Dan akses ke barang dilakukan oleh seseorang di posisi lain. Restoran hanya bertanggung jawab untuk pengawasan dan peninjauan. Jangan melampaui batas. Apakah kamu mengerti? Pemotong sayuran. Kamu harus mengatakan sesuatu sebelum bisa bergerakan. Permisi, Chef. Aku harap semua orang melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Jangan khawatirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Apakah kamu mengerti? Ya, pemeriksa melanjutkan. Wah, ini terlalu kaya. Setelah manajer Ju, bisakah kita memiliki makanan staf chef setiap hari? Makanan staf di Spring City umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Koki memasak makanan untuk staf. Sekali waktu. Hitung tanganmu. Kamu beruntung. Kejar Koki saat liburan. Yah, bukankah Koki memakannya? Koki tidak pernah makan di restoran. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Tangan lambat. Hei Tunggu sebentar. Li Nai masih di gudang. Aku akan menjemputnya. Hei Koki, duduk dulu. Kepala Koki. Dari besok, makanan staf ditangani oleh staf dapur secara bergiliran setiap hari. Aku juga akan makan. Apakah kamu mengerti ini, Koki? Wah, Paman membiarkan kami membuat makanan staf. Apakah kamu bermimpi? Apakah itu membuktikan kami juga bisa ikut serta dalam makanan utama di masa depan? Mungkin kamu beruntung. Muntah dan kamu selesai. HM kamu. Bagaimana bisa kamu memanjat tangga dan jatuh? Kalau kamu tidak menakutiku, bisakah aku jatuh aku?
Garam bir Persia ini, 1 jin cukup untuk menutupi gaji bulananmu. Ini minumlah sedikit. Oh benar. Aku datang untuk memberitahumu dulu. Dari besok, makanan staf ditangani oleh semua staf di dapur belakang, termasuk restoran. Dan aku tidak diizinkan memuntahkannya di masa depan. Jika kamu memuntahkannya, ganti restoran hari ini. Apa yang membuatmu begitu senang? Menang lotre. Tidak banyak yang terjadi. Apakah kamu tidak punya sesuatu untukku? Lihat dirimu. Aku peduli padamu dengan tidak sabar. Perusahaan tidak sibuk belakangan ini. Berikan barangnya padaku. Kembali bekerja. Aku melihatnya saat pergi ke liga untuk melakukan tugas. Ini dia. Oh ya, mereka juga mengambil satu untuk Sao Yuexin. Apa yang dicari aliansi cucu dari kita? Beritahu saya waktu dan format ulasan bintang 5. Ini harus diberitahukan. Bukankah selalu kejutan setelah Januari? Setiap toko bintang 5 harus datang lagi untuk ganti koki. Ini bukan rahasia. Kali ini berbeda. Mr. Sukang akan mengunjungi kota Baichuan dalam 10 hari. Melakukan pertukaran budaya antara kuliner Cina dan pada saat itu aliansi akan mengadakan jamuan resepsi diorganisir oleh restoran bintang 5. Bagaimana dengan restoran co-host? Akan dipilih antara Chun Cheng dan Zhao Yeking. Hasil seleksi mengacu pada standar ulasan bintang 5. Nyesem hanya satu orang antara Cheng dan Zhao Yeking yang bisa lolos ulasan. Kamu sangat menarik. Orang aliansi sangat penakut. Takut pada koki bintang 5 baru. Menggoyang posisi ketujuh kalian. Rasa adalah yang paling penting. Tentu saja saya. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa yang bisa dibanggakan dari melakukan 2 gaji dan mendapat 1 uang? Kamu tidak mengerti. Makanan staf sebelumnya di kota musim semi adalah tanggung jawab wakil. Karyawan kecil seperti kami. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk memegang kendali. Tidak ada kesempatan untuk memegang kendali. Kapan saya bisa menguasai seni? Tidak. Jelas kita adalah pihak yang benar. Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti mencuri ayam dan Ketika anjing? surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, kamu harus mendekati Sister Jiang dulu. Memenangkan kepercayaan Sister Jiang. Menembus Sister Jiang. Oke. Maka saya harap sadari, saya dalam kegelapan. Hati menuju cahaya. Tidak mengecewakan kepercayaanmu. Kemenangan atas jenderal. Yani hei kamu. Apakah kamu ingin menggunakannya? Saya tidak perlu. Saya hanya ingin membahasnya denganmu. Bisakah kita mengubah urutan makanan staf itu? Saya sedikit bingung tentang apa yang harus dilakukan besok. Itu tepat sekali, saya mencoba menjadi yang pertama. Benar, Terima kasih ya. Ya. Kalau begitu kamu bisa memindainya. Koki meja 51 tamu akan datang jam 10.45. Meja 2 dan meja 3 tamu akan datang jam 11.20. Pukul 10.50 hidangan pembuka pertama. Koki kepala. Kenapa kamu berpakaian seperti ini hari ini? Koki saya yang bertanggung jawab atas makanan staf hari ini. Saya ingat urutan undiannya. Bukankah seharusnya Song Duo hari ini? Bagaimanapun sekarang giliran saya. Apakah Koki butuh bantuan? Minggir. Koki kepala. Tidak perlu handuk. Selesai siang ini. Makanan staf juga sudah siap. Ayo kita coba. Masih banyak di dapur. Tidak cukup untuk dimakan. Linai. Bakso kamu wangi sekali. Bahkan kulitnya berbau seperti daging. Oh, saya menggunakan sisa kaldu dan mie dari Wu. Kalau begitu tidak heran. Ya hanya sedikit kurang asin. Baiklah, saya akan ambil garam. Hei, tidak. Sudah cukup, sudah cukup. Mau tambah? Umum.
kereta yang saya naiki. Apa masalahnya? Kenapa menurutmu saya menyuruhmu duduk di meja staf? Karena kamu ingin menguji kami. Uji dengan baik. Apa tujuan ujian untukmu? Makanan staf mengejar efisiensi jangka pendek. Makanan staf tanpa hidangan wajib sebenarnya tidak sulit, tapi itu bersamaan dengan waktu pasar makan siang. Area pemotongan dan area memasak sedang digunakan. Jadi saya perlu memanfaatkan waktu sela sebaik mungkin. Dan, Kamu tidak punya hidangan wajib, tapi untuk bahan yang dimakan pelanggan memenuhi standar paling segar. Jadi, restoran tidak akan menyiapkan bahan yang tidak terkait dengan hidangan hari ini. Maka saya harus memanfaatkan limbah di dapur belakang sepenuhnya. Linai meminta kamu memasak makanan staf. Ini siksaan bagi karyawan Spring City. Apa maksudmu? Ikut saya. Kemarilah ceritakan padaku, apa yang bisa kamu cium? Daging sapi, wortel, kacang kuda, telur merica. Siput. Tidak ada siput sama sekali di dalam pangsitmu. Tapi ada siput berbakat di pasar sore hari ini. Kamu seharusnya menangani daging sapi. Tidak ada peralatan dapur yang dibersihkan. Benar kan? Apakah kamu tidak pernah berpikir? Tambahkan minyak wijen ke dalam isian pangsit. Bau amis tidak ditangani sebelumnya. Ini mengakibatkan isianmu berbau amis samar. Ya, dan itu bukan kesalahan terburuk yang pernah kamu buat. Lagi pula masih ada beberapa orang dengan indera penciuman tajam sepertimu. Kesalahan terburukmu adalah ini. Saat hidangan disajikan, berarti hidangan itu selesai. Segala upaya perbaikan selanjutnya hanya membuktikan betapa gagalnya kamu. Tapi selera setiap orang berbeda. Karena orang lain memiliki selera yang berbeda untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Hasil akhirnya sama seperti Sue Chongming. Seperti guruku, apa yang salah dengan filosofi Lao Sue Noodle Restaurant, yaitu membiarkan pelanggan makan makanan yang memuaskan? Apa masalahnya? Lao Sue Noodle Restaurant memainkan merek lama PAC. Tanda harga, lebih banyak pelanggan tetap dan orang berpenghasilan rendah. Tapi selera kelompok ini umumnya berat. Mencicipi makanan berat dalam waktu lama, itu membuat indera perasa mati rasa. Konsep dari Lao Sue Noodle House. Bukankah itu salah satu yang merugikan Sue Chongming? Tulus tidak pernah melakukan hal yang memuaskan orang lain. Itu sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan siapapun. Saya beri kamu dua pilihan. Atau kamu bisa pergi sekarang. Atau terima aturan saya. Mr. Song. Bukankah pangsitnya enak? Bukan semua bilang baunya enak. Enggak, cuma enak-enak banget. Kemarin makan stafnya dibuat sama kepala koki. Jadi sebenarnya kamu bikinnya lumayan bagus. Wah, gitu ya. Ju Hao. Bisa kirim info lokasinya buat dilihat. Barusan lihat Lina di ruang ganti. Berarti kamu lihat dia. Aku udah mikirin. Mikirin baik-baik. Pas aku datang interview ke Spring City, enggak ada ide bagus. Enggak baik kamu hire aku. Udah dulu ya. Jian, aku bukan karyawanmu lagi. Kamu masih utang aku makan.
100k koin. Ah. Bukan cuma makan doang. Kalau ada kesempatan aku bakal balikin. Malam ini aja. Nanti aku kirim lokasinya kalau udah set. Sini. Halo Bu, meja 17 ini reservasi kamu. Oke, makasih. Selamat menikmati makan malam. Oke. Kok nggak kasih menunya? Aku udah janjian buat makan chef. Oke. Chef SPKG. Kayaknya mahal. Itu Esuke ya? Dia malah cari cinta sekarang. Atau aku jadi targetnya. Enggak. Cuma mau tunjukin seberapa kuat lawannya. Paham. Oh iya? Siapa cewek yang datang sama Kak Jiang? Kenapa kayak familiar? Itu Linai. Linai. Kombinasi yang unik. Itu beneran mahal. Kamu lagi ngapain? Apakah kamu harus membawa tas untuk makan di sini? Bagaimana? Restoran bintang 5 ini menetapkan bahwa tas ransel tidak boleh dibawa saat makan. Lalu kenapa? Tapi sekali lagi, menu Chef Zhao Yeking harganya 1.200 kamu bisa. Kalau kamu bertanya, aku pikir ini aneh. Kalau begitu kenapa aku tidak mentraktirmu makan lagi? Tentu. Sungguh, Tapi aku punya satu permintaan. kamu sangat menarik. Kamu bilang tadi aku tidak mempekerjakanmu karena kebaikan hati. Ya, aku satu-satunya yang tidak mendaftar untuk manajemen gudang. Aku memilihmu. Tepatnya, aku memilihmu untuk posisi manajer gudang. Hidungmu punya penciuman yang bagus. Mudah mengingat bahan-bahan. Dan itu yang aku butuhkan. Tapi aku sudah siap untuk pergi. Kenapa kamu memberitahuku ini? Aku tidak menyetujuinya. Kamu datang ke Spring City untuk wawancara. Ini berarti ini pilihan terbaikmu saat ini. Oke. Kalau aku benar. Apakah kamu ingin mencoba membenarkan pilihanku? Bisakah aku membuat hidangan utama? Atau akankah aku lebih mungkin menjadi hidangan utama? Aku pikir restoran yang menyajikan hidangan utama bukan koki yang baik. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Hebat sekali. Oh, terima kasih. Oke. Hidangan pertama adalah kue beras dengan iga. Rasanya manis. Itu karena supir. Hidangan kedua. Jangan bilang sekarang. Ingat saja rasanya. Ah, oke. Mengerti. Bisakah aku pergi sekarang? Tunggu sebentar. Sudut mulutmu kotor, bersihkan. Tidak ada yang melihat ponselmu. Hem, Aku harus pergi dulu. aku akan naik bus.
Mari aku bantu kamu syuting. Terima kasih. Terima kasih. Halo, aku bos dan koki Zhao Aiking Zhao Jingjing. Halo. Kamu ingin merekrutku untuk pergi ke Zhao Yeking, benar kan? Tapi aku sudah menjadi karyawan kawan Cheng. Apa ini? Sejujurnya aku merekrutmu justru karena kakak Jiang. Maksud kamu apa? Aku sama seperti kakak Jiang. Kami semua adalah koki yang baru saja mendapatkan gelar bintang 5. Jadi, sekarang kita berdua menghadapi ujian yang sama, yaitu ulasan bintang 5. Tapi apa hubungannya dengan aku? Tidak ada hubungan apa. Tapi tahun ini karena aliansi Esuke mengubah aturan antara Chunjang dan Zhao Yueking, hanya satu yang bisa lolos ulasan. Maksud kamu apa? Jika Esuke gagal dalam ulasan bintang 5, maka pisaunya akan diambil kembali oleh aliansi. Kamu ingin aku membantu kamu lolos ulasan bintang 5, tapi apa gunanya aku? Jangan kamu lupa, guruku kalah darinya. Tapi kamu bisa mendukungku. Zhao Yeking toko 100 tahun Baichuan. Karena aku tidak tahan. Perbuatan jahat Zhongje terhadap keluarga Shuiyang juga 7 keluarga besar. Bersatu membentuk Avengers of Justice. Bagaimana menurutmu tentang gimmick ini? Apakah kamu mencoba memanfaatkanku untuk menciptakan opini publik dan menekan Jiangji? Yah, itu tidak benar. Aku pikir kemampuan memasakku tidak akan kalah darinya. Aku hanya berpikir itu akan memberinya sedikit tekanan. Itu juga bisa mempromosikan Zhao Yiking. Kenapa tidak? Bagaimana kalau menerima undanganku? Tidakkah kamu ingin mengambil kembali pisau gurumu untuk membalas dendam gurumu? Kamu benar sebenarnya. Aku ingin balas dendam. Tapi aku ingin mengambil pisau guruku dengan tanganku sendiri. Mengambilnya kembali dari keluarga Jiang. Yah, aku tidak berharap bisa meyakinkanmu sekaligus. Apakah kamu makan makananku hari ini? Enak banget. Zhao Yeking masih punya banyak kejutan buat kamu. Kamu mau aku ngapain? Pertama, pakai hidungmu. Rasa setiap masakan di sini. Semuanya melekat di kepalamu. Kedua, kalau koki Zhao Yeking Zhao Jingjing nemuin kamu. Dan kalau kamu gak berencana ninggalin Spring City, maka apapun yang dia bilang ke kamu, atau kasih sesuatu ke kamu harus jelasin ke aku secepatnya. Ngerti? Ini pertama kalinya. Hei. Kamu ngapain di sini? Apa ini? Berat banget, bantuin aku angkat. Kukira ini buat aku. Dari Zhao Jingjing. Dia begitu royal. Aku nggak takut kamu bakal makan habis Zhao Yeking sampai bangkrut. Gimana bilangnya? Apakah aku bisa makan sebanyak itu? Sedih banget. Apakah jantungnya masih berfungsi? Nggak berguna. Zhao Jingjing, tapi bersiaplah untuk mengumpulkan semua orang yang pernah kamu rampok. Mari kita mulai sanksi opini publik terhadapmu bersama-sama. Hanya karena mereka ingin memberi tekanan padaku dan Liga. Dan Apalagi, bilang kamu jahat, kejam, licik dan culas. Wajah manusia, hati binatang berbusana, hati serigala, paru-paru anjing. ini yang ingin kamu katakan dalam hatimu kan? Bagaimana kamu tahu dia akan datang untukku? Dia sudah mengincarmu. Aku cuma nggak nyangka kamu bakal ke Spring City dulu. Dan kamu pikir aku menraktir kamu akan ini hari ini. Apakah itu undangan gratis?
Kamu terbuat dari hati dan matamu kan? Pergi ke suatu tempat bersamaku besok. Kok aku cuma sebuah restoran? Yang aku cari besok adalah bahan-bahan baru. Oke. Kalau gitu aku lembur. Kamu mau bayar lemburku? Kalau gitu besok kamu tampil. Hei, ada apa? Termosku. Oh, aku lupa kasih ke kamu. Kalau gitu aku kirim sekarang. Lupakan ini dia. Aku sempat mikir itu buat aku. Biar aku ambil sepatunya. Wedang jahe gula merah. Kasih aja ke aku buat disimpan dan dikemas. Li Jidong cepat. Aku ada urusan hari ini. Cepetan. Kamu yang cepetan. Ayo, ayo. Kaos kakiku. Kaos kaki apa? Bukan kaos kaki yang di kakimu itu? Caturku. Ambil, ambil. Yupes, ayo, ayo, ayo. Jidong cepat, aku bakal telat. Cepetan, cepetan, cepetan. Hati-hati. Hei, hei, yoyo. Pelan-pelan UPS. Kamu tendang topi ayah kayak bola. Enggak. Hei hei nakal banget. Kita ngapain di sini? Kamu tahu jembatan tiga mata? Aku suka banget bikin rempah-rempah. Oke. Bukannya dia tinggal di pinggiran kota? Dia kesini setiap Sabtu main catur sama orang. Sekalian pamer. Kalung baru dari koleksi terbaruku. Kamu ngapain? Aku flu, ayo pergi. Ayo lihat rempah-rempah baru apa yang ada kali ini. Jus turun, jus turun. Hei hei, aku tahu pemandangan apa itu. Catur itu diam? Kamu bilang itu seorang pria terhormat. Saya juga tidak. UPS, kamu masih punya sedikit kesadaran diri. Oke, kamu menang. Cepat-cepat. Barang bagus. Kalau tidak Lao Zhong akan buru-buru marah. UPS, kamu sibuk, aku pulang. Master Kiao, kami juga ingin apa yang kamu bawa hari ini. Kamu tahu apa itu? Kamu mau. Bukan ini kulit jeruk? Tidak bisa Lao Zhuang? Berita kamu tidak cukup tertutup rapat. Saya bisa bayar lebih. Saya ingin melaporkan tawaran ini naik harga pasar. Gadis kecil ini, kulit jeruk Xinhui 10 tahun. Bahkan jika kamu membelinya dengan harga asli, itu juga tidak murah. Saya ambil. Saya tidak punya uang, dia punya uang. Lao Zhou, kamu kinol saya. Kamu harus berikan saya kulit jeruk ini hari ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jika kamu ingin mendapatkan kulit jeruk ini hari ini, itu tergantung pada kemampuan nyata. Ini semua kulit jeruk. Hanya ada satu yang kamu inginkan. Jam berapa sekarang? Kenapa Linai belum datang? Koki seharusnya segera datang. Koki. Sesuatu akan terlambat Song Duo. Apa yang dijelaskan Koki kemarin? Kamu siapkan dulu. PSS, oh oke. Ayah dan Koki tidak ada. Mungkinkah Linai pergi dengan Koki? Itu tidak benar. Koki hanya memarahi Linai kemarin. Oke, Koki pasti punya alasannya. Merah tua, dengan aroma sedikit manis. Ini seharusnya kulit jeruk yang lebih dari 5 tahun, dan kurang dari 10 tahun. Hei gadis kecil, kamu bahkan tidak bisa melihatnya dengan baik. Saya sudah mencium kulit jeruk Xinhui 10 tahun. Kamu tidak bisa salah. Omong besar. Tunggu saja dan lihat.
sudah kupikirkan. Kita sudah menggunakan kulit jeruk Mandarin selama setengah hidup. Kamu tidak akan kalah dari gadis kecil ini kan? Hanya menggertak. Seharusnya ada di dua ini. Aku tahu. Ada apa? Master Kiao, Master Zhong. Jika kamu tidak memilih yang tepat, apakah kamu masih menjual kulit jeruk Mandarin ini? Tentu saja tidak, Zhou. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Master Zhong, mari kita bertaruh. Jika kita menang, kamu janji pada kami satu. Bagaimana dengan permintaan kecil? Jenis taruhan apa yang harus aku buat denganmu seorang junior? Belum lagi. Ini sudah menjadi pilihan. Maka aku setidaknya punya setengah peluang untuk menang. Bagaimana jika kamu kalah? Jangan khawatir. Kami tidak meminta terlalu banyak. Hanya saja sudah hampir siang. Kami belum makan. Kamu masak, kami makan. Bagaimana kamu tahu aku bisa memasak? Aku beruntung bisa pergi ke Zhao Yueking dan makan menu cucu. Itu saja. Sesederhana itu. Maka aku bertaruh denganmu. Apa yang bisa aku dapatkan? Jika kami menang, kulit jeruk Mandarin ini juga milikmu. Jika kamu kalah, hanya untuk membantumu menyingkirkan jawaban salah lainnya. Maka menurutmu, aku yakin akan untung. Oke, bertaruh dengan kalian berdua. Kamu harus menang. Aku pilih ini. Sebenarnya ini juga kulit jeruk Mandarin Xinhui, tapi tidak cukup murni. Maka katakan padaku, kenapa tidak cukup murni? Kualitas kulit jeruk Mandarin Xinhui tergantung pada waktu penuaan lokal Xinhui, metode penuaan, lokasi penyimpanan, dan kondisi iklim lokal. Ini bahkan tidak dekat. Tapi bukankah begitu? Katakan padaku, jenis kulit jeruk apa ini? Ini seharusnya kulit jeruk berusia 5 tahun yang kubeli dari Xinhui. Kemudian dia pergi ke Baichuan dan terus menua selama 5 tahun. Jam tua yang bagus. Tidak ada yang bisa dikatakan. Cepat masak. Hahaha, mengakui kekalahan dalam taruhan. Oke. Lanjutkan tukar kulit jeruk ini. Apa yang ingin kamu pesan? Babi kecap dengan abalon. Koki hidangan andalanmu. Siapkan. Mengapa aku merasa kamu terlihat familiar? Ini kamu. Kamu menyerah pada Zhao Yeking untuk menghindariku. Kupikir kamu seharusnya tidak memasang wajahku. Apakah itu tertanam kuat di pikiranmu? Hahaha, mengapa aku menghindarimu? Aku hanya semakin tua dan ingin pensiun. Selain itu, ayahmu dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun. Benarkah aku tidak ingat? Ayahku dan orang tua mencurigakan sepertimu. Kamu menyimpan dendam padanya. Dia tidak akan berhenti melakukannya kan? Itu tidak akan terjadi. Dia sudah menjadi kepala koki keluarga Zhao selama bertahun-tahun. Tidak begitu banyak kredit kan? Enak. Apakah kamu murid Lao Sue? Namanya Linan. Sekarang karyawan Spring City. Makan pergi lebih awal. Yang mana yang enak? Oh Abalon Master Yo jauh melebihi Zhao Jingjing. Abalon Puff Pastry. Apa-apaan ini? Jangan beritahu siapapun tentang 2 hari ini. Rahasiakan. Mengapa kamu berbohong? Bagaimana mungkin kita sudah makan hidangan matang Master Zhong? Aku tidak berbohong. Aku berbicara tentang makan hidangan matang Zhao Yeking. Aku tidak bilang makan dia. Minggu. Tidur siang akan segera dimulai. Kalau kamu terlambat gaji, kamu akan dipotong. Oke. Review bintang 5 kota musim semi. Bandingkan ini dengan Zhao Yeking. Sangat merendahkan. Kenapa kamu takut idola kamu kalah? Kok bisa koki kalah? Zhao Yeking juga tokoh tua yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun.
Kamu benar-benar seperti kaisar tidak terburu-buru, Kasim. Oh benar. Kamu pergi sendirian dengan Koki? Lembur itu menyebalkan. Bisa lembur sendirian dengan Koki. Sungguh menyenangkan. Pasti belajar banyak hal baik. Mungkin. Hei, mobil yang aku panggil sudah datang. Aku duluan ya. Oh iya. Dah. Li Jidong. Li Jidong, kamu belum mandi selama 5 hari. Aku wangi. Bagaimana dengan dokumennya? Kamu yang bilang. Paman Li. Paman Li. Xiao Ken. Aku sangat merindukanmu, Paman Li. Paman Li. Aku baru saja dapat pekerjaan baru. Karet mandi. Untukmu. Kalian berdua coba. Linai. Oke. Kamu dengar? Oke. Mandi tidak hanya nyaman, tapi juga memperpanjang umur dan meremajakan. Oh benar. Iya, ada seorang paman datang ke pemandian kami. Dia berusia 60 tahun saat masuk. Oke. Sudah selesai menggosok dan tebak apa? Apa? Dia bilang usia 30 tahun, tidak ada yang percaya. Wah, pasti sudah digosok. Benar. Kamu mau bohong aku. Aku hanya Alzheimer. Aku tidak bodoh. Aku mandi dulu. Paman Li, biar aku bantu. Kamu besok tidak kerja ya? Ah, Jiangji mau buka apa? Kenapa kamu bilang ini tentang ulasan bintang 5? Kamu yang bilang ini. Aku ingat seseorang. Mantan chef Zhao Yiking. Orang paling beruntung di liga. Zhong Haiyang. Benar. Dia menikahi putri mantan chef Zhao Yiking. Berhasil mengambil alih Zhao Yiking sebagai menantu. Dan dia buru-buru turun jabatan sebagai chef. Pergi dengan reputasi buruk di usia tua. Maksud kamu apa? Aku dengar dari kabar burung Ha. Target berikutnya Jiang Jie adalah Zhao Yueking. Jadi warisan internal lebih baik daripada kalah dari Jiang Jie. Kamu sembunyikan dariku. Mereka semua menyerah pada Zhao Yiking. Kupikir kamu seharusnya tidak memasang wajahku. Apakah itu tertanam kuat di pikiranmu? Kapan Zhong Haiyang turun jabatan? Setelah master diracun. Zhao Jingjing besar di luar negeri bersama ibunya. 3 tahun lalu tiba-tiba kembali ke Cina. Zhao Yueking saat itu, di bawah pimpinan ayahnya, masih dengan cara tradisional. Dengan hidangan babi panggang abalon sebagai signature dish. Setelah Zhao Jingjing kembali, seharusnya bisa langsung mewarisi Zhao Yueking. Dia malah bersaing dengan ayahnya. Bilang itu tema abalon. Masing-masing masak satu hidangan. Siapa yang kalah akan pergi. Awalnya, Zhong Haiyang menolak. Tapi beberapa waktu lalu, Zhong Haiyang tiba-tiba berubah pikiran. Maksudmu Zhong Haiyang menghindari Esuke? Sengaja mendorong Zhao Jingjing ke ujung pisau Jiang Jie. Benar. Tapi bagaimana Jiang Jie bisa begitu sehingga kuat? Zhong Haiyang takut padanya?